Ini adalah cerita yang mengisahkan tentang seorang bayi perempuan yang dibuang di hutan oleh ibu tirinya dan menangis pilu. Seekor harimau besar datang untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan jangan lupa subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan yang lebat, hiduplah seorang gadis kecil yang baru saja kehilangan ayahnya. Masih bayi, dia belum mengerti dunia di sekelilingnya. Ibunya telah meninggal sejak lama, dan kini, ia hanya memiliki ibu tiri yang tidak pernah memberikan kasih sayang. Pada suatu malam yang kelam, hujan turun dengan deras. Petir menyambar langit, menerangi wajah sang ibu tiri yang dingin. Di tangannya, bayi itu terbungkus kain usang yang hampir tak mampu melindungi tubuh mungilnya dari hawa dingin. Dengan langkah cepat, ibu tiri itu membawa bayi itu menuju hutan gelap yang terletak di pinggir desa. Sudah cukup. Aku tak mau lagi mengurusmu. Kamu hanya membawa kesialan, kata wanita itu dengan nada penuh kebencian. Begitu sampai di tengah hutan, ia berhenti di bawah pohon besar. Tanpa ampun, bayi itu diletakkan di atas tanah yang basah. Tangisan bayi itu menggema di tengah hujan, seolah memohon pertolongan, namun wanita itu tak peduli. Kamu bukan anakku. Kamu pantas di sini, ucapnya dengan suara kasar sebelum berbalik dan meninggalkan bayi itu sendirian di hutan. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan meninggalkan bayi tersebut, menembus hujan dan kembali ke desa dengan hati yang keras, yakin bahwa bayi itu tak akan bertahan di hutan yang penuh dengan bahaya. Namun, bayi yang terbuang itu tak benar-benar sendirian. Hutan yang gelap, yang seharusnya menjadi ancaman, kini menjadi tempat perlindungannya. Tangisannya pelan, seiring dengan suara hujan dan angin yang menggemuruh. Di balik semak-semak, sepasang mata tajam menyala di kegelapan. Seekor harimau betina mendekat dengan langkah hati-hati. Harimau itu berhenti, menatap bayi yang tergeletak di depannya. Bayi itu berhenti menangis, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda. Tanpa agresi, harimau itu mendekat, mengendus tubuh mungil yang menggigil. Dengan hati-hati, harimau itu mengangkat bayi itu dengan mulutnya, seolah ia sedang membawa anaknya sendiri. Harimau betina itu membawa bayi tersebut menuju sarangnya, sebuah gua hangat yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, harimau itu melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi itu, memberikan kehangatan dan perlindungan. Malam itu, sebuah keajaiban terjadi. Bayi yang ditinggalkan oleh manusia kini mendapatkan ibu baru dari alam, seekor harimau yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hutan yang semula penuh ancaman kini menjadi tempat yang aman bagi bayi itu. Tahun demi tahun berlalu, gadis kecil itu tumbuh di bawah asuhan harimau betina. Harimau itu memberikan kasih sayang tak terhingga, seperti seorang ibu kepada anaknya. Gadis itu belajar berjalan di atas tanah yang lembut, berlari di hutan dengan langkah-langkah kecil, selalu ditemani harimau yang setia. Harimau itu memberikan makanan dari hasil buruannya, dan kadang-kadang membiarkan gadis itu mencicipi buah-buahan yang ditemukan di hutan. Meskipun tumbuh di lingkungan liar, gadis itu sehat dan kuat. Dia tak pernah merasa takut karena ia tahu bahwa harimau itu akan selalu melindunginya. Seiring berjalannya waktu, gadis kecil itu tumbuh menjadi remaja. Rambutnya panjang dan terurai, kulitnya kecoklatan karena paparan sinar matahari, dan matanya tajam seperti mata harimau. Dia telah menjadi bagian dari hutan. Gadis itu dapat memanjat pohon dengan lincah, melompat dari dahan ke dahan, dan memahami gerakan hewan-hewan di sekitarnya. Namun, meski hidup liar, ada kelembutan dalam hatinya. Sebuah kelembutan yang didapatkan dari kasih sayang harimau betina yang merawatnya. Ia sering bermain dengan anak-anak harimau yang dilahirkan oleh ibu harimaunya, tertawa riang yang berpadu dengan suara alam hutan yang mengelilinginya. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai, gadis itu melihat bayangannya sendiri di permukaan air yang tenang. Ia memandangi wajahnya yang tampak berbeda dari makhluk-makhluk lain di hutan. Rambutnya panjang dan hitam, serta matanya yang tajam dan penuh rasa ingin tahu, membuatnya menyadari bahwa ia bukan sepenuhnya bagian dari dunia hewan di sekitarnya. Gadis itu seringkali bertanya dalam hati, siapakah aku sebenarnya? Harimau betina yang setia menemani tampak seperti mengerti kebingungannya. Meski tidak bisa berbicara,
Tatapan kasih sayang yang diberikan oleh harimau itu seakan ingin mengatakan, "Kamu adalah milikku, tidak peduli apapun yang terjadi." Malam itu, gadis itu tertidur dengan nyaman di pelukan harimau betina, di bawah langit penuh bintang. Meski merasa aman dan bahagia di hutan, rasa penasaran tentang dunia luar yang belum pernah ia lihat mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak tahu, dunia itu akan segera datang menemuinya. Pagi itu, sinar matahari menembus dedaunan hutan, menciptakan pola bayangan di tanah yang basah. Gadis itu sedang berjalan di tepi sungai bersama harimau betina, sambil memetik buah-buahan liar yang menggantung rendah di dahan pohon. Harimau itu tetap mengawasinya dari dekat, waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Tiba-tiba, kedamaian pagi itu pecah. Suara langkah kaki dan derak dahan yang patah terdengar dari kejauhan. Harimau betina langsung mengangkat kepalanya, telinganya tegak, penuh kewaspadaan. Gadis itu berhenti, bingung, karena belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Dari balik pepohonan, muncul seorang lelaki muda dengan busur panah terhunus di tangan. Pakaiannya sederhana, terbuat dari kain kasar, dan di punggungnya tergantung kantong berisi hasil buruan. Lelaki itu tertegun sejenak ketika melihat seekor harimau besar berdiri di samping gadis muda yang tampak liar, dengan rambut panjang kusut dan pakaian seadanya dari kulit hewan. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu. Suaranya campuran antara rasa takut dan keheranan. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu dengan mata tajam, seperti anak hutan yang selalu waspada terhadap orang asing. Harimau betina berdiri di depan gadis itu, menggeram perlahan, siap menyerang jika lelaki itu membuat gerakan yang mencurigakan. Lelaki itu mengangkat tangannya, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya pelan. "Kamu tinggal di sini, di hutan ini." Gadis itu mengangguk perlahan, namun tetap diam. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan manusia. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu seseorang yang mirip dengannya. Harimau betina yang semula waspada, akhirnya tenang setelah merasa bahwa lelaki itu tidak berbahaya. Ia duduk di samping gadis itu, namun tetap mengawasi dengan penuh perhatian. "Aku sering berburu di hutan ini," kata lelaki itu lagi, suaranya lebih tenang. "Tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bagaimana kamu bisa hidup di sini? Apa kamu sendirian?" Gadis itu tetap diam. Namun matanya yang dalam membuat laki itu yakin bahwa gadis ini bukanlah manusia biasa. "Namaku Ardi," kata laki itu, sambil meletakkan busur panahnya ke tanah. "Kamu?" Gadis itu menatap harimau betina, seolah meminta pendapat. Harimau itu menatap balik dengan mata lembut, namun tetap diam. Setelah beberapa saat, gadis itu mengangguk pelan. Ia merasa penasaran dengan dunia luar yang belum pernah ia lihat. Namun hatinya berat untuk meninggalkan harimau betina yang telah menjadi keluarganya. Ardi tersenyum dengan lembut dan berkata, "Aku akan menjagamu." Gadis itu, meski dengan hati yang berat, mengikuti Ardi keluar dari hutan. Harimau betina, yang selama ini menjadi penjaga dan ibu baginya, tidak berusaha menghalangi. Ia hanya berdiri diam di tepi hutan, menatap punggung gadis itu yang semakin menghilang di balik pepohonan. Meski terlihat kuat, harimau itu tampak memahami bahwa ini adalah bagian dari takdir gadis yang telah ia rawat. Namun, saat gadis itu melangkah semakin jauh, ada perasaan yang mengusik hatinya. Tanpa sengaja, ia menoleh ke belakang dan melihat harimau yang berdiri sendiri di antara bayangan pepohonan. Meskipun ia terus berjalan, ada separuh bagian dari dirinya yang merasa bahwa ia sedang meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Gadis itu mengikuti Ardi dengan penuh rasa penasaran. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, hingga akhirnya tiba di sebuah desa. Suasana desa sangat kontras dengan hutan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, dikelilingi pagar bambu. Suara anak-anak bermain, ayam berkokok, dan obrolan para penduduk desa mengisi udara. Gadis itu merasa asing dan sedikit gugup dengan keramaian itu. Saat mereka memasuki desa, semua mata tertuju padanya. Pakaian yang terbuat dari kulit hewan dan rambut panjang yang kusut membuatnya tampak seperti makhluk asing.
Siapa dia? Dari mana Ardi membawa gadis liar itu? Bisik-bisik penduduk desa terdengar. Namun, Ardi tidak memperhatikan tatapan mereka. Ia membawa gadis itu menuju rumahnya, sebuah rumah sederhana di tepi desa, dan mengenalkannya kepada ibunya, seorang wanita tua dengan wajah yang lembut. "Ibu, aku menemukannya di hutan. Dia hidup bersama harimau, tapi aku pikir dia perlu tempat yang lebih aman," kata Ardi, menjelaskan. Ibunya memandang gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa namamu, Nak?" tanya ibu Ardi dengan lembut. Gadis itu hanya menunduk, tidak tahu bagaimana menjawab. Ardi menyadari kebisuannya, berkata, "Mungkin dia belum bisa bicara. Sudah terlalu lama dia tinggal di hutan." Walaupun terkejut, ibu Ardi menerima gadis itu dengan baik. Ia memberikan pakaian bersih dan mengajarkan cara hidup di desa. Hari demi hari, gadis itu mulai belajar berbicara, meskipun ia lebih sering memilih diam dan mengamati dunia barunya dengan penuh rasa ingin tahu. Hubungannya dengan Ardi semakin dekat. Ardi sering mengajak gadis itu berjalan-jalan di desa, mengenalkannya pada penduduk. Meskipun orang-orang masih merasa heran dengan kebiasaan gadis itu, ia mulai diterima secara perlahan. Ia lebih suka memanjat pohon atau berjalan tanpa alas kaki di sawah daripada duduk diam seperti gadis-gadis desa lainnya. Selama di desa, Ardi mengajarkan gadis itu banyak hal tentang kehidupan manusia, cara memasak, bertani, dan berbicara. Gadis itu merasa nyaman di dekat Ardi, karena lelaki itu tidak pernah memandangnya aneh. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Ardi berbicara dengan nada yang lebih serius. "Aku sangat senang bertemu denganmu. Aku ingin kamu tetap tinggal di sini, di desa ini. Aku ingin kita hidup bersama selamanya." Gadis itu terdiam sejenak. Ada keraguan di hatinya. Ia merindukan hutan dan harimau yang telah merawatnya sejak kecil. Namun, ia juga mulai merasakan kehangatan yang berbeda di desa, terutama bersama Ardi. Beberapa minggu kemudian, Ardi mengungkapkan niatnya kepada ibunya. Ia ingin menikahi gadis itu. Ibunya, meskipun terkejut, akhirnya mendukung keputusan Ardi. Namun, saat berita ini menyebar, banyak penduduk desa yang meragukan gadis itu. Bagaimana mungkin Ardi ingin menikahi gadis liar seperti dia? Dia bahkan tidak tahu adat kita, bisik orang-orang di desa. Ardi tidak peduli dengan komentar itu. Baginya, kebahagiaan gadis itu adalah yang terpenting. Ketika Ardi melamar gadis itu secara langsung, ia terkejut, namun tidak langsung memberi jawaban. Ia memandang Ardi dengan mata penuh harapan, tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa aneh, seperti firasat bahwa ada hal-hal yang belum ia ketahui. Setelah beberapa saat, gadis itu menjawab dengan suara pelan, Aku butuh waktu." Malam itu, saat gadis itu berbaring di tempat tidurnya, pikirannya kembali pada harimau yang selalu melindunginya. Dalam kesunyian malam yang mencekam, ia merenung, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk tinggal di desa benar, atau justru ia telah meninggalkan bagian penting dari dirinya di hutan. Waktu terus berlalu, dan akhirnya gadis itu setuju untuk menikahi Ardi. Ia mulai menerima kehidupan desa yang baru ini, meskipun di dalam hatinya, ia tetap merindukan hutan dan harimau betina yang telah merawatnya layaknya seorang ibu. Persiapan pernikahan pun dimulai, dan meskipun sebagian besar penduduk desa masih memandang gadis itu dengan keraguan, mereka mulai membantu dengan segala persiapan. Namun, sehari sebelum pernikahan, sebuah rahasia besar terungkap. Saat gadis itu tengah membantu ibu Ardi mempersiapkan acara, ibu Ardi tiba-tiba mulai bercerita tentang masa lalu keluarganya. "Kamu tahu, Ardi," katanya sambil tersenyum, "kamu anakku yang paling baik. Aku tak tahu bagaimana aku bisa melewati masa-masa sulit setelah ayahmu meninggal, terutama dengan segala tekanan dari suami lamaku dan anak-anak tirinya." Gadis itu tiba-tiba terdiam. Ia menatap ibu Ardi dengan pandangan bingung. "Suami lama?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibu Ardi mengangguk dan melanjutkan cerita tanpa menyadari kegelisahan yang mulai muncul di wajah gadis itu. "Ya, dulu aku pernah menikah dengan seorang pria yang sudah memiliki anak dari pernikahan pertamanya.
Namun setelah dia meninggal, aku tidak tahan lagi. Aku meninggalkan desa itu bersama Ardi untuk memulai hidup baru di sini." Kata-kata itu menghantam gadis itu seperti petir yang menyambar. Dalam pikirannya, kenangan masa kecilnya mulai terbangun kembali. Seorang wanita yang meninggalkannya di hutan, tangisan yang tak dipedulikan, dan tatapan mata penuh kebencian. "Wanita itu," gumamnya, suaranya bergetar. "Ibu tiriku." Ibu Ardi terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Ibu Ardi dengan bingung. Namun, sebelum gadis itu menjawab, ia berlari keluar rumah, napasnya terengah-engah. Kini, ia yakin bahwa Ardi adalah anak dari wanita yang telah membuangnya ke hutan bertahun-tahun lalu. Malam itu, gadis itu duduk sendirian di tepi desa, menatap hutan yang gelap. Dalam pikirannya, pertanyaan-pertanyaan terus berputar. Bagaimana mungkin ia menikahi anak dari wanita yang telah mengkhianatinya? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan keluarganya yang sejati, harimau yang telah merawatnya sejak kecil? Ketika Ardi menemukannya di sana, ia mencoba meyakinkan gadis itu untuk tetap di desa dan melupakan masa lalunya. "Aku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu," kata Ardi dengan suara yang penuh keyakinan. "Yang aku tahu adalah aku mencintaimu. Kita bisa mulai hidup baru bersama." Namun, gadis itu hanya menggelengkan kepala. Air matanya mengalir, menciptakan jejak di pipinya. "Aku tidak bisa, Ardi," katanya pelan. "Aku tidak bisa melupakan apa yang ibumu lakukan padaku. Dia meninggalkanku di hutan. Tanpa harimau yang merawatku, aku tidak akan ada di sini sekarang. Tempatku bukan di desa ini, Ardi. Tempatku ada di hutan, bersama keluargaku yang sejati." Ardi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia menyadari bahwa gadis itu telah membuat keputusan yang tak bisa ia ubah. Dengan berat hati, ia membiarkannya pergi. Gadis itu melangkah kembali ke hutan dalam kesunyian malam yang dalam. Kegelapan yang dulu menakutkan, kini terasa seperti rumah yang telah lama ia rindukan. Setelah berjalan cukup jauh, ia mendengar suara yang sangat dirindukannya, gemuruh lembut dari harimau betina yang menunggunya di tepi hutan. Harimau itu mendekat dengan langkah pelan, penuh ketenangan. Ketika gadis itu berlutut dan memeluk tubuh besar harimau tersebut, air matanya tumpah, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ia akhirnya kembali ke tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Di dalam gua tempatnya dibesarkan, gadis itu akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Ia memilih untuk hidup kembali sebagai bagian dari alam, jauh dari dunia manusia yang telah menyisakan luka dan pengkhianatan. Di hutan yang lebat, bersama harimau yang telah menjadi pelindungnya sejak kecil, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, hidup selaras dengan alam, tanpa perlu merasa takut akan pengkhianatan. Hutan adalah rumahnya, tempat di mana ia bisa merasa damai dan diterima. Ardi tetap tinggal di desa, namun ia tidak pernah bisa melupakan gadis itu. Setiap kali ia memandang ke arah hutan, hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang tak terucapkan. Di sisi lain, gadis hutan hidup tenang dan bahagia bersama harimau betina, membuktikan bahwa keluarga sejati tidak selalu diukur dari darah, melainkan dari kasih sayang dan perlindungan yang tulus. Suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam dan hutan diselimuti cahaya keemasan, gadis itu duduk di atas batu besar di tepi sungai. Ia menatap bayangannya yang terpantul di permukaan air, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya mengenali siapa dirinya. Ia adalah anak hutan, gadis yang tumbuh bersama alam dan dilindungi oleh harimau betina. Ia bukan bagian dari dunia manusia, tetapi juga tidak sepenuhnya terlepas dari sisi kemanusiaannya. Gadis itu menyadari bahwa kehidupan yang ia jalani sekarang adalah anugerah. Itu adalah hasil dari kasih sayang tanpa syarat yang ia terima dari harimau betina yang merawatnya dengan penuh cinta. Di hutan, ia menemukan cinta yang murni, cinta yang tidak mengharapkan balasan atau pengakuan. Dan di tempat yang damai ini, ia berjanji untuk menjalani hidup dengan penuh kedamaian, menjaga hutan dan segala penghuninya sebagai bentuk rasa syukur kepada alam yang telah menyelamatkannya.
Hidupnya bersama harimau dan keluarga hutan menjadi legenda yang diceritakan oleh penduduk desa kepada anak-anak mereka, tentang seorang gadis yang memilih hidup di hutan daripada hidup di dunia manusia. Bagi gadis itu, hutan bukan hanya sekadar rumah, tetapi tempat di mana ia bisa menjadi dirinya yang sejati. Ia belajar bahwa kebahagiaan yang sejati tidak bergantung pada status atau tempat tinggal, tetapi pada rasa syukur dan cinta terhadap apa yang dimiliki. Di bawah naungan pohon-pohon besar dan langit malam yang berbintang, gadis itu menjalani hari-harinya dengan damai, selamanya menjadi bagian dari hutan yang telah membesarkannya. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.